Sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwani. Sampaikan sebelum saya langsung sebelum mulai dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibba'il kiram yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Safatul Marwah. Semoga senantiasa DKM kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, ditambah rezekinya, dipanjangkan umurnya sehingga masjid ini semakin berkah. Yang saya cintai, saya muliakan juga sahabat saya, imam kita Ustaz Amiruddin, yang sejak tahun 90-an lah kita senantiasa berjuang bersama di Tangerang. Beliau saya kenal itu di Masjid Agung Al-Ittihad. Sampai sekarang alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan sepanjang hidupnya senantiasa mengabdi untuk umat. Yang saya muliakan segenap orang-orang tua saya di sini, ayahanda, ibunda dan bini sepuh yang membelah malam, meninggalkan pembaringan, menembus dinginnya subuh, kemudian mengambil air wudu dan melangkahkan kakinya ke masjid. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah balasan yang luar biasa kelak di akhirat nanti. Serta jamaah kalian yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaula muda yang saya banggakan. Alhamdulillah, ini pertama kali saya bisa bersilaturahim di Masjid Safatul Marwah. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa berlanjut dan menjadi saksi di yaumil akhir nanti bahwa saya pernah sholat di Safatul Marwah diimami oleh Ustaz Amiruddin dan
ditemani oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nanti akan sering saksi. Kalau misalkan saya di neraka nih, bapak yang ngingetin, itu kan Mustafa dulu pernah ceramah. Ya Allah, masukkan ke surga. Jadi saksi. Inilah pentingnya punya sahabat yang soleh dan solehah. Karena sahabat yang soleh dan solehah kelak akan menjadi saksi dan menjadi penyelamat kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi sahabat fiddin wa dunyaya wal akhirah. Sahabat dalam agama, sahabat selama di dunia, bahkan menjadi keluarga sampai di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, setiap bulan di tanggalan atau di bulan dalam Islam itu semuanya ada peristiwa. Kalau ketika bulan Zulhijjah kita diingatkan dengan peristiwa apa? Kurban dan haji. Zulhijjah. Ketika masuk Muharram kita diingatkan dengan peristiwa apa? Hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika masuk bulan Rajab, maka yang teringat adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan alhamdulillah kita berada di bulan Rajab. Maka kaum muslimin seakan-akan diingatkan oleh Allah terhadap sebuah peristiwa yang luar biasa yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka semua masjid merayakan namanya peringatan Isra wal Mi'raj. Ini penting. Ini sangat penting. Karena ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa jangan sampai kita melupakan peristiwa agung yang tidak pernah bisa dijabarkan oleh akal manusia, karena ini adalah mukjizat besar Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang beberapa hikmah kenapa Allah abadikan atau berikan kepada baginda Rasul sebuah mukjizat yang luar biasa ini. Dan sekarang berbahagia kalau kita berkata apakah Isra Mi'raj itu memang betul terjadi, maka jawabannya adalah Isra wal Mi'raj bukan cuma terjadi, tapi dijadikan oleh Allah, bahkan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan peristiwa itu terjadi, diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Di dalam surah Bani Israil ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو Sami'ul Basir. Subhanallah. Masya Allah, ayat ini menjadi sebuah
landasan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita adalah hak, benar adanya. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keyakinan kepada umat sampai mengungkapkan kesucian dirinya. Subhan, maha suci Allah. Artinya apa? Karena pasti banyak manusia yang meragukan. Karena pasti banyak manusia yang tidak percaya ini terjadi. Maka Allah langsung mengedepankan bahwa aku Allah yang berkata nih, dengarkan. Aku Allah yang mengatakan, menyampaikan, percayalah gitu, seakan begitu. Apa yang Allah katakan? Alladzi asra bi 'abdihi laila. Bahwa aku, kata Allah, telah memperjalankan hambaku pada sebuah malam. Di malamnya 27 Rajab. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aku perjalankan hambaku yang mulia yang bernama Muhammad pada sebuah malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi ada dua masjid yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masjidnya ada. Ada bentuknya bukan seperti yang sekarang Al-Aqsa itu. Karena itu masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain. Dan itulah kiblat yang pertama sebelum Allah jadikan Masjidil Haram jadi kiblat. Maka ada masjid kiblat lain, dua kiblat. Jadi boleh menghadap ke Palestina, boleh menghadap ke Mekah. Sampai kemudian Allah turunkan perintah fawallu wajhaka syatrul masjidil haram. Tadi sholatnya menghadap ke Palestina tuh, bukan Masjidil Haram. Nah, jamaah sekalian, Allah tegaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada malam hari dan akulah yang memperjalankannya, maka percayalah. Kemudian Allah berikan tambahan, alladzi barakna haulah. Kemudian aku berikan keberkahan di antara sekelilingnya. Antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Allah berkahi. Apa bentuk berkahnya, Pak? Ternyata di negara Arab sampai Palestina itu diberikan kekayaan alam yang tiada habis-habisnya oleh Allah. Minyaknya raja minyak. Makanya orang Arab tuh kaya-kaya. Innahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang sekalian, jadi Allah memperjalankan hambanya ini adalah bagian daripada ayat-ayat Allah. Sebagai bentuk keagungan dan kehebatan dan keluar biasaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba. Saat itu tidak ada teknologi. Sementara yang namanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu kalau naik kuda yang paling cepat itu 15 hari bolak-balik nyampe. 15 hari pertambahan gitu. Saking jauhnya. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari dan sebelum subuh selesai. Sebelum subuh selesai. Udah pulang. Mending kalau cuma terjadinya cuma antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi ini Rasul
dilanjutkan oleh Allah Mi'raj, naik ke atas langit. Nah inilah makanya kenapa sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala ada hikmah-hikmah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Hikmah yang pertama dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, bahwa kita dianjurkan senantiasa membersihkan diri dan hati kita ketika ingin menghadap Allah. Jadi sebelum Rasulullah Mi'raj, maka Rasul saat itu tidur, Pak. Datanglah malaikat Jibril. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Dibelah dada Rasulullah. Diambil hatinya, dicuci, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diberikan cahaya, dimasukkan lagi dalam hatinya, lalu diusap lagi, rapat lagi. Malaikat, ya, nggak usah pakai bedah pisau, nggak ada darah yang keluar, tapi langsung diambil hatinya, dibersihkan, dimasukkan kembali, sehingga betul-betul hati Rasul itu bersih, bercahaya. Tidak ada kegamangan, keraguan, tidak ada kebencian, kemarahan, tidak ada rasa pesimis, tidak ada ketakutan, kegalauan, kecemasan, tidak ada. Yang ada hanyalah optimis dan dekatnya kepada Allah. Dalam hatinya senantiasa muncul kalimat Allah, Allah, Allah. Jadi sama, kita pun sebelum sholat disunahkan apa? Berwudu. Maka itu sebagai bentuk sebelum menghadap Allah, bersihkan dirimu dengan cara berwudu. Itulah pertama. Hikmah yang pertama, sebelum menghadap Allah, hendaknya kita senantiasa dibersihkan dulu badan kita. Apalagi yang junub, mandi junub dulu, baru kemudian ambil air wudu, baru kemudian bisa masuk masjid dan sholat. Termasuk dalam kehidupan juga begitu. Senantiasa kita membersihkan hati dan badan kita kepada siapapun. Nah, itu pertama. Jadi hikmah yang ingin Allah katakan, hendaknya sebelum menghadap Allah, bersihkan dirimu, hatimu dari berbagai macam bentuk kekotoran hati, syirik dan sebagainya. Yang kedua, Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Bahwa dengan Isra Mi'raj ini, Allah mengatakan bahwa wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, Allah sudah menginginkan, apapun yang terjadi cukup mengatakan kun fayakun. Ya. Rasulullah hanya naik sebuah kendaraan yang bernama buraq. Buraq ini kalau disifati oleh Israiliyat seperti kuda bersayap. Tapi oleh Israiliyat digambarkan wajahnya wajah wanita. Itu Israiliyat. Bukan itu. Memang kuda putih bersih tapi bersayap. Yang mana kecepatannya sejauh mata memandang sekejap. Misalkan kita melihat dari kejauhan gunung, sekejap nyampe sana. Jadi kecepatan sekejap mata. Maka dari kecepatan sekejap mata itu di mata melihat, ketika melihat bintang sekejap nyampe bintang. Sekejap melihat bulan, sekejap nyampe bulan. Itu kecepatan daripada buraq. Maka tentunya ketika ada kecepatan tinggi, apa terjadi? Pergesekan harusnya. Adanya pergesekan. Tapi Rasulullah dibimbing atau ditemani malaikat Jibril, tidak ada apapun, tidak merasakan apapun. Menunjukkan betapa kemahakuasaan Allah. Kemudian ketika itulah Mi'raj ke atas langit,
berapa jauh langit, bahkan sampai langit yang ketujuh, sampai Rafil Akhtar, sampai Sidratil Muntaha. Jadi luar biasa, menunjukkan bahwa inilah salah satu kekuatan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, apa hikmah Isra Mi'raj, Pak? Ternyata Isra Mi'raj ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah menjadi pembatal agama atau pengikut umat yang lain, tapi masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa artinya? Bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah, inilah yang menjadi panutan para nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Makanya ketika sampai di Masjid Aqsa, siapa yang datang? Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Datang lalu diimami oleh siapa? Oleh baginda Rasul. Yang artinya bahwa sekarang ini agama terakhir atau yang dimuliakan, yang dibenarkan, semuanya mengacu kepada agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita adalah nabinya terakhir, agamanya agama yang terakhir, tetapi itulah yang paling benar, dan nabi-nabi yang lain ikut kepada baginda Rasul. Alhamdulillah. Jadi hikmah yang ketiga, bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi adalah ajaran yang menjadi rujukan para nabi-nabi sebelumnya. Nah, yang keempat ini yang paling luar biasa. Alhamdulillah. Bahwa kenapa dalam ayat tadi katakan bi'abdihi, Allah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad. Ini artinya bahwa Nabi kita adalah betul-betul Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai umatnya, alhamdulillah, kita menjadi umat Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, bukan umat Nabi yang lain. Karena begitu istimewa posisi kedudukan Nabi Muhammad di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak pun di yaumil kiamat, di akhirat nanti, beruntunglah umat Nabi Muhammad, karena pertama kali mendapatkan syafaat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali masuk surga siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung nggak Pak kita? Beruntung. Kendati kita menjadi umat yang terakhir, Nabi yang terakhir, mendekati kiamat, tetapi yang pertama kali mendapatkan syafaat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, hikmah daripada Isra Mi'raj ini yang paling utama. Apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan mengatakan bahwa satu-satunya ibadah yang paling luar biasa, yang paling Allah cintai adalah ibadah sholat. Ini paling yang utama. Makanya sholat itu tidak ada kewajiban yang rumit. Yang penting dia sehat, akal pikirannya tidak gila, maksudnya tidak ingatan. Kemudian udah balik, artinya dia sudah remaja atau dewasa. Adapun posisi sakit sekalipun, jangan sehat, sakit sekalipun, ini sholat tidak bisa tinggalkan, Pak.
Jangankan kita yang muda, yang sehat, yang udah tua sekalipun, udah jalannya bungkuk, ini ibadah nggak bisa ditinggalkan. Jangankan kita yang masih bisa berdiri sujud, yang terlentang, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain selama masih sadar akalnya, wajib ini ibadah tidak boleh tinggalkan. Nggak boleh. Sakit parah, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya berbaring saja, tetap dia tidak boleh meninggalkan sholat. Ketika tidak bisa bergerak, ambil air wudhu, cukup dengan tayamum. Ketika sholat sambil tidur, tidak perlu sujud, ruku dan sebagainya. Ada syaratnya, ada caranya. Artinya ibadah yang satu ini tidak boleh ditinggalkan apapun kondisinya. Maka kenapa ibadah sholat ini istimewa? Karena satu-satunya ibadah yang turunnya perintahnya bukan seperti ibadah yang lain. Kita lihat, ketika Allah ingin mewajibkan puasa, maka Allah cukup turunkan ayatnya melalui Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cukup. Allah turunkan ayatnya, perintahnya melalui malaikat Jibril. Ketika Allah menyuruh umat manusia untuk apa? Berzakat. Cukup turunkan perintahnya melalui malaikat Jibril. Ya. Wa tuzakkihim, hendaknya kalian berzakat dan sebagainya. Bahkan ketika haji pun, perintah haji diturunkan melalui malaikat Jibril. Wa timmul hajja wal umrata lillah, atau wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir sebagainya. Jadi ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan perintahnya cukup dengan memerintahkan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi. Tapi khusus untuk sholat Allah nggak begitu. Khusus sholat nggak begitu, Pak. Istimewa sampai Allah turunkan Jibril menjemput Nabi, membersihkan hatinya, dicuci pakai Zam-Zam, kemudian Rasul ditemani Jibril naiklah buraq sampai menuju Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa menuju langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai Rasul Akhtar, langit ketujuh, sampai kemudian Sidratul Muntaha. Bahkan di sanalah Allah memberikan kepada Rasul perintah sholat yang awalnya 50 waktu. Sampai akhirnya inilah yang dibawa dari peristiwa itu, sholat 5 waktu. Apa itu? Ini perintah sholat khusus. Satu-satu ibadah yang tidak perlu kekuatan apapun. Kalau haji perlu fulus, betul? Kalau nggak ada uangnya nggak bisa haji. Zakat juga dengan uang. Paling agak mendekati puasa. Puasa nggak pakai uang, tapi juga perlu belanja. Tapi yang namanya sholat, apapun kondisinya bisa dilakukan. Apapun kondisi, bahkan di tengah hutan sekalipun nggak ada air, pakaian kotor boleh sholat. Yang penting ketika waktu sholat tiba, segeralah sholat, apapun kondisi kita saat itu. Banyak fikihnya yang meringankan bagaimana cara kita sholat dalam setiap keadaan kita. Jauh sekali berbahagia. Yang paling utama dari ibadah sholat ini, kenapa Allah
menjadikan sholat itu sebagai satu-satu ibadah yang betul-betul bisa mendekatkan dirinya dengan Allah, karena hanya sholatlah yang bisa melakukan komunikasi kepada Allah setiap harinya dalam minimal 5 kali. Coba kalau puasa setahun sekali, haji ya sekali dalam seumur hidup, zakat ya barangkali kalau lagi ada. Tapi yang namanya sholat tidak ada kata toleransi, tidak ada kata beri keringan, tidak. Tidak ada keringanan bagi kita untuk meninggalkan sholat apapun yang terjadi. Bahkan sakit parah sekalipun, enggak boleh meninggalkan. Makanya kalau bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring, kalau nggak bisa berbaring, apalagi coba. Berbaring pun masih bisa sholat, cukup dengan kode isyarat, bisa. Yang artinya memang sholat ini tidak bisa ditinggalkan. Makanya pertaruhan antara seorang itu muslim ataupun kafir, ibadah. Pertaruhan seorang itu disebut muslim atau musyrik bahkan kafir, ini masalah sholat. Ketika seseorang menganggap remeh dengan sholat, nggak penting, hati-hati. Ketika seorang bahkan sengaja meninggalkan sholat, ingin mengejek apalagi membencinya, hati-hati. Orang yang meninggalkan sholat ketika dia sadar, itu harus dikodok malah. Diganti berapa lama banyak sholat yang ditinggalkan. Coba dari remaja, begitu kita akil balik, ada nggak sholat yang pernah kita tinggalkan? Pikirkan Pak, berapa banyak utang sholat yang belum kita kerjakan. Dari begitu akil balik, maka udah hukumnya sudah berlaku. Ketika akil balik perempuan itu ketika menstruasi pertama, maka sejak itulah sholat udah wajib. Kalau laki-laki ketika sudah mimpi basah, maka saat itulah kewajiban sholat berlaku. Tidak boleh ada absen. Apapun kondisinya, bahkan sakit parah kayak apapun, nggak boleh absen sholat. Nggak bisa meninggalkan sholat. Saking posisi sholat pentingnya seperti itu. Kenapa? Kenapa Allah begitu mengistimewakan? Bahkan dalam hadis dikatakan, inna awwalu ma yuhasabu amal min ibni Adam as-sholat. Innamal awwal, sesungguhnya yang pertama kali yang akan diperiksa amalan min bani Adam, amalan ibadah yang akan pertama kali diperiksa oleh Allah adalah as-sholah. Masya Allah. Jadi pertama kali Pak, sebelum akan diperiksa ibadah hajinya, sebelum diperiksa ibadah zakatnya, sebelum diperiksa ibadah sholatnya, yang pertama kali akan Allah periksa sholat. Ini yang paling kita takutkan. Fa'in sholahat faqad khobat. Barang siapa yang sholatnya baik, qad aflaha wa anjaha, maka dia beruntung dan berbahagia. Barang siapa yang ketika Allah ternyata periksa sholat kita, alhamdulillah nih, ternyata kata Allah sholatmu baik, sholahat, faqad aflaha wa anjaha, maka beruntunglah, berbahagialah. Bagaimana sebut sholat yang baik? Pertama, waktunya. Dia sholat di awal waktu. Yang kedua, rukun dan syaratnya dipenuhi. Bagaimana rukun sholat itu? Ya wudhunya benar, gerakannya benar, tumaknina, kemudian doanya benar. Makanya Bu, Pak,
ini masalah sholat ini kalau bisa kajiannya terus dikaji terus. Bagaimana gerakan sholat yang benar, bagaimana doa-doa yang benar dalam sholat. Jangan sampai kita sholatnya ternyata fasadat, tidak baik di hadapan Allah, artinya sholatnya tidak sempurna. Kita paling riba, rugi kita di akhirat nanti. Maka sebelum ngaji yang lain kalau bisa nih, masalah sholat ini betul-betul dibedah. Jangan sampai ibadah sholat yang kita lakukan selama ini ternyata masih ada kesalahan, masih ada kekurangan. Maka gerakan sholat dan ilmu tentang sholat ini kalau bisa terus digaungkan. Jangan sampai kita merasa sudah benar sholatnya, ternyata di hadapan Allah fasad. Masih banyak yang salah, tidak sempurna. Nah, jadi sholat itu yang pertama kali yang akan menentukan amalan lainnya. Fa idza sholaha kullu. Apabila kata Allah amalan sholatnya ternyata baik, maka amalan yang lainnya dianggap baik oleh Allah. Wa in fasadat kullu. Apabila ternyata sholat yang di hadapan Allah dinilai oleh Allah sholatnya kita ini jelek, maka amalan yang lain pun dianggap jelek. Jadi tolak ukurnya sholat. Makanya betul-betul dalam sholat itu kita hati-hati, ya, akan betul-betul dipantau oleh Allah, dinilai oleh Allah dari gerakan sampai doanya. Jangan sampai kita tidak baik di mata Allah, terutama ruku. Gerakan ruku itu harus betul-betul, Pak. Jangan sampai kepala kita lebih mendongak, atau jangan sampai turun ke bawah, lurus, angka 7. Dan yang paling utama lagi adalah tumak ninah. Tumak ninah ini menentukan sah tidak sholat, Pak. Ketika bangun dari ruku, maka bangunnya harus tegak, tulang belakang kita semua tegak, baru kemudian kita sujud. Jangan sampai belum sampai tegak udah sujud, enggak sah. Tidak tumak ninah, ngeri kan? Makanya ketika tarawih kita buru-buru sholatnya, ngeri saya. Belum sempat tumak ninah sudah sujud. Allah nggak butuh seperti itu. Sholatlah dengan penuh hati, penuh jiwa, penuh perasaan, penuh dengan kekhusyukan. Jadi yang dinilai banyak, Pak. Doanya, gerakannya harus benar, kemudian kehadiran hati kita dalam sholat itu akan dinilai oleh Allah. Maka begitu kita mengatakan Allahu Akbar, di depan kita Allah. Setiap Al-Fatihah yang kita baca dijawab oleh Allah, Pak. Dijawab oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani abdi. Ini ngobrol sama Allah. Dalam sholat itu ngobrol. Jadi sholat itu bukan cuma kita melantunkan ayat kemudian gerakan, enggak. Tapi kita sedang berhadapan dengan Allah, sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul luar biasa sholat ini. Setiap gerakan, setiap doa betul-betul harus diresapi dengan hati dan jiwa. Hadir jiwa kita. Jangan begitu Allahu Akbar, ingat pikiran yang lain. Bahkan ada sebuah cara, kata, kalau ingin mencari dan mengingat dompet di mana, kunci di mana, sholat. Ada. Kan begitu sholat ingat, iya kunci ada di sholat ya. Setan. Maka betul-betul Allah menjadikan peristiwa Isra Mi'raj ini seakan-akan inilah ibadah yang paling utama, wahai umat Muhammad, yakni ibadah sholat di atas segalanya, karena semua bisa melakukannya. Orang kaya sholat, orang miskin sholat, orang sehat sholat, orang sakit sholat.
pejabat sholat, rakyat jelata sholat. Jadi semua bisa sholat. Tukang beca sholat, pedagang sholat, bahkan tukang pembersih sampah sholat, wajib sholat. Enggak ada yang istimewa, enggak ada yang khusus. Beda dengan ibadah haji dan ibadah lain. Ada kekhususan tertentu yang tidak semua orang bisa. Tapi kalau sholat udah hak adami lah. Semua bisa. Makanya betul-betul Allah menjadikan sholat ini adalah ibadah yang istimewa. Dan yang menjadi pertama kali diperiksa adalah sholat. Dan menjadi penentu amalan yang diterima tidaknya tergantung sholat. Luar biasa. Makanya ilmu tentang sholat ini jangan berhenti, terus kita kaji. Yang bagaimana sih doa yang benar? Doa ruku yang benar yang mana? Doa sujud yang benar yang mana? Wajib kita belajar terus. Ya. Karena beda-beda. Ya kan? Ada yang subhanallahil azim bihamdi, atau subhanallah bihamdi, ada doa yang lain ada. Ya, banyak sekali. Nah, oleh karenanya hikmah yang paling utama dari Isra Mi'raj ini adalah ibadah sholat. Kita sangat khawatir orang yang sengaja tidak sholat itu ternyata di hadapan Allah sudah dicap kafir. Hati-hati. Apalagi ibadah Jumat 3 kali dan sengaja tidak sholat, bisa dihadapkan oleh Allah, di hadapan Allah sebagai orang yang kafir. Hati-hati. Ya, maka masjid ini harusnya penuh jamaahnya. Kenapa sepi? Khawatir jangan-jangan saudara kita masih enggan untuk sholat. Dan hati-hati bagi mereka yang tidak mau sholat, waspadalah. Khawatir nanti dicap di hadapan Allah kita bukan seorang mukmin lagi, bukan seorang muslim lagi. Ya. Karena salah satu rukun umat Islam adalah ibadah sholat. Maka janganlah pernah kita meninggalkan sholat sekalipun. Apapun yang terjadi, sholat yang paling utama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah untuk bisa menjalankan satu ini saja. Istiqomah sampai kita akhir hayat adalah orang senantiasa mengutamakan sholat, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Ada apa-apa sholat, ada apa-apa sholat. Ada masalah sholat, ya. Ada hajat sholat. Sholat aja dapat. Insya Allah kalau kita perbanyak sholat, udahlah itu hubungan langsung dengan Allah. Ya, ya, udah nggak ada lagi orang lain, nggak ada lagi pihak ketiga, tidak ada lagi makhluk campur tangan. Itu spesial hanya Allah. Tempat curhat kita ketika sholat, tempat mengadu kita adalah ketika sholat, tempat munajat kita adalah ketika sholat, tempat kita lapor kepada Allah juga ketika sholat. Mudah-mudahan semuanya senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita untuk senantiasa beramal sholat berjamaah khususnya, walaupun di rumah sekalipun tidak masalah kalau kondisi tidak memungkinkan. Yang penting kita sholat dalam setiap harinya. Mungkin masih banyak yang ingin sampaikan karena waktu juga. Jadi intinya itu saja saya sampaikan. Mudah-mudahan apa saya sampaikan ada yang bisa kita petik hikmahnya dan menjadikan kita hamba-hamba yang lebih rajin lagi untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh pada masuk. Silakan. Ya.
Ya, silakan. Semoga nggak ada nanya ya. Cukup ya. Ya, Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi keberkahan buat kita semua sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bahagia di alam barzah nanti. Amin. Kita sering membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu